Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaid, mahasiswa Politeknik Negeri Madura, jurusan Listrik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu yang berjudul alat pelacak kabel putus berbasis Arduino. Di mana dosen pembimbing saya yaitu yang pertama adalah Bapak Muhammad Jauhari STMT dan Bapak Bayu Prahaisna SSTMT. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menunjukkan atau menampilkan bentuk dari alat saya ini yang saya beri nama alat pelacak kabel putus berbasis Arduino. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari alat saya ini, yaitu yang pertama adalah alat ini digunakan atau difungsikan untuk mencari kabel yang putus. Yang kedua adalah alat ini bisa digunakan untuk mendeteksi adanya aliran listrik pada satu kabel. Yang selanjutnya adalah alat ini digunakan untuk mendeteksi kabel dalam tembok. Dan untuk selanjutnya alat saya ini adalah difungsikan untuk sebagai remote tester. Jadi tidak hanya digunakan sebagai pelacak kabel putus atau titik kabel putus, melainkan juga digunakan sebagai remote tester. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari alat saya ini. Yang pertama adalah jarak jangkauan pendeteksian alat saya ini antara kabel dengan alat, yaitu sampai 15 cm untuk kabel yang tidak berarus. Dan untuk kabel yang berarus itu bisa mencapai 45 cm. Dan untuk kelebihan selanjutnya adalah alat saya ini bisa mendeteksi kabel tanpa harus disentuh atau bisa digunakan sebagai test tanpa sentuh. Dan selanjutnya adalah sebagai remote tester. Dan yang terakhir adalah alat saya ini menggunakan microcontroller Arduino, sehingga nantinya alat ini bisa dikembangkan dengan adanya microcontroller ini, bisa ditambahkan fiturnya seperti itu. Nah, untuk kurangnya sendiri adalah alat saya ini masih pendeteksinya itu sangat sensitif terhadap kabel di sekitarnya, atau jika ada banyak kabel itu untuk mendeteksi kabel yang putus itu masih belum bisa, karena sangat sensitif sekali terhadap kabel yang ada di sekitarnya. Jadi harus untuk mendeteksi kabel yang putus itu harus dengan satu kabel seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah alat ini masih belum ada pengatur sensitivitasnya atau kepekaan untuk mengatur kepekaan dalam pendeteksiannya seperti itu. Dan untuk selanjutnya adalah alat ini hanya bisa melacak kabel putus yang berada di tembok yang berbahan plafon atau triplex, atau kabel yang ada di pipa PVC seperti itu. Untuk kabel yang untuk mendeteksi kabel yang berada dalam tembok atau mencari kabel putus dalam tembok yang berbahan cor itu masih belum bisa, melainkan hanya bisa difungsikan untuk mendeteksi adanya satu kabel yang berarus seperti itu dalam tembok yang berbahan batu bata atau cor. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat saya ini, yaitu yang pertama adalah ada antena, di mana antena ini difungsikan untuk menangkap elektrostatis atau elektromagnetik yang ditimbulkan oleh listrik tersebut yang berada dalam kabel. Di mana alat saya ini memanfaatkan elektrostatis atau elektromagnetik nantinya sebagai pencarian kabel yang putus seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada sensor atau rangkaian penguat, di mana rangkaian penguat ini adalah untuk memperkuat nanti tangkap gelombang elektromagnetik atau elektrostatis yang ditangkap oleh antena untuk diperkuatkan lagi dengan menggunakan rangkaian ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada Arduino, di mana Arduino ini adalah sebagai microcontroller dari alat ini. Jadi output dari rangkaian itu nanti akan dimasukkan ke Arduino seperti itu, sehingga nantinya diproses. Nah, selanjutnya adalah ada baterai, di mana baterai di sini ada sebagai daya atau sumber tegangan untuk menghidupkan alat ini. Dan yang selanjutnya adalah di sini ada saklar, di mana saklar ini sebagai on off dari alat saya ini. Dan yang keenam di sini adalah ada LCD, di mana LCD ini berfungsi untuk menentukan kekuatan sinyal yang ditangkap oleh antena. Yang terakhir adalah ada IR receiver, di mana IR receiver ini digunakan untuk nantinya menangkap satu cahaya yang dipancarkan oleh remote nanti yang digunakan sebagai remote tester. Nah, itu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan blok diagram dari alat sini atau cara kerja dari alat saya ini. Nah, untuk cara kerja dari alat saya ini adalah nantinya antena akan menangkap satu gelombang yang dikeluarkan oleh aliran listrik yang berada dalam kabel, gelombang elektrostatis maupun elektromagnetik, nantinya yang akan dikuatkan oleh rangkaian penguat, sehingga nantinya rangkaian penguat tersebut
akan mengeluarkan output yang dimana output tersebut akan diproses dalam Arduino, dimana di Arduino nanti pemrosesan tersebut untuk memerintahkan alat yang lainnya, seperti untuk memerintahkan buzzer untuk berbunyi ketika ada satu tegangan yang dideteksi oleh antena, atau untuk menampilkan kekuatan sinyal yang dideteksi oleh antena seperti itu ke LCD. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya di sini saya akan mendemokan alat saya ini. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mendemokan alat ini atau menguji coba alat ini. Di sini saya sudah mempersiapkan kabel seperti itu. Di sini saya akan mencoba deteksi kabel yang ada di sini. Apakah kabel ini ada arusnya atau tidak? Kita tahu ada tegangannya atau tidak. Seperti itu. Kita akan coba. Nah, berarti kalau ini berbunyi, berarti di dalam kabel ini berarti ada aliran listrik yang mengalir seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengukur jaraknya pendeteksian antara kabel dengan alat seperti itu. Di sini saya sudah mempersiapkan alat ukurnya ini. Guys. Nah, di sini untuk pendeteksiannya sendiri mencapai 18 cm, karena di kabel ini tanpa adanya arus atau tanpa adanya beban, ini hanya ada tegangan biasa seperti itu, tegangan 220 yang mengalir di sini tanpa ada arus seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mencari atau mencoba untuk mencari kabel yang letak kabel yang putus yang berada dalam tembok. Dan ini adalah di sini adalah ini kita contohkan saja atau umpamakan saja ini adalah stop kontak, dimana stop kontak ini berada di tembok dan kabelnya itu berada di dalam dinding seperti itu. Nah, sedangkan ini tidak berfungsi karena ada satu gangguan atau stop kontak ini tidak berfungsi atau terjadi kabel putus seperti itu, entah itu kabel yang putus itu di dalam tembok maupun dari sumber seperti itu. Kita akan coba mendeteksinya atau mencarinya di mana titik kabel yang putus itu seperti itu. Kita deteksi dulu dari stop kontaknya. Nah, saya ini di sini mendeteksinya itu tanpa menyentuh dinding ini atau tembok ini. Ini berada di atas temboknya. Gitu. Nah, tidak berbunyi. Nah, berbunyi. Nah, dari percobaan ini kita bisa simpulkan bahwa ketika sampai di sini berarti ada satu tegangan dari kabelnya seperti itu, atau ada aliran listrik di sini, sehingga kita bisa simpulkan bahwa terjadinya kabel yang putus itu berada di titik sini, karena kabel yang di sini itu tidak bertegangan seperti itu, yang bertegangan hanya di sini. Kita akan coba buktikan apakah benar kabel yang putus itu berada di sini seperti itu. Kita akan coba cabut kabelnya ini. Nah, dan ternyata benar di sini kabel yang putus itu seperti itu. Nah, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa kabel ini yang putus itu berada dalam tembok dan titiknya itu di sini seperti itu. Sehingga dengan adanya alat ini kita mempermudah dalam pencarian kabel yang putus seperti itu. Terus selanjutnya kita akan memfungsikan alat ini sebagai remote tester. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan remote-nya. Di sini saya akan mengecek apakah remote ini masih hidup atau tidak. Karena kalau dilihat secara fisik, ini tidak akan terlihat seperti itu. Lampu yang di sini tidak akan terlihat cahayanya seperti itu. Nah, maka dari itu kita akan mencobanya kan ini. Nah, kita akan coba menekan alat ini. Berarti ketika remote ini tekan seperti ini dan di sini nyala, berarti remote ini masih berfungsi seperti itu. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.